Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran Aminullah, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 26, kelompok 2, asal instansi Basarnas, UPT, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palu. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman hari pertama pembelajaran agenda 3. Pada pembelajaran agenda 3, punya dua topik penting. Yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, Smart ASN. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu Smart Governance. Smart Governance adalah tata kelola pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Kemudian ada namanya Smart ASN, yaitu ASN yang memiliki kemampuan dan karakter meliputi integritas, profesional, networking, entrepreneurship, berwawasan global, penguasaan IT, dan bahasa asing. Pada materi manajemen ASN, kita dikenalkan apa itu ASN. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi daripada aparatur sipil negara, yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Di dalam materi manajemen ASN, kita diperkenalkan dengan regulasi yang ada, seperti contohnya asas ASN, nilai dasar ASN, kode etik ASN, dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pejabat pembina kepegawaian yang memiliki tugas menetapkan pengangkatan pegawai ASN di instansi pemerintah, menetapkan pemindahan pegawai ASN di instansi pemerintah, kemudian menetapkan pemberhentian pegawai ASN di instansi pemerintah, dan yang terakhir melakukan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah. Jabatan ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama, jabatan manajerial, yang kedua, jabatan non-manajerial. Adapun pengertian daripada jabatan manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian pengertian daripada jabatan non-manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Di dalam jabatan manajerial ada 5 tingkatan. Yang pertama, jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan pratama, jabatan administrator, dan yang terakhir adalah pengawas. Di jabatan non-manajerial terbagi menjadi dua, yaitu fungsional dan pelaksana. Kemudian di agenda 3 manajemen ASN, kita dijelaskan hak ASN. Yang pertama, penghasilan dan tunjangan, yang kedua, cuti, yang ketiga, jaminan sosial, yang keempat, pengembangan diri, yang kelima, perlindungan hukum dan profesi, dan yang terakhir keenam, fasilitas kerja. Di dalam pembelajaran agenda 3 manajemen ASN, kita diberikan gambaran bagaimana rangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, manajemen ASN minimal terdiri atas yang pertama, perencana kebutuhan, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, penguatan budaya kerja dan citra institusi, yang keempat, pengelolaan kinerja, yang kelima, pengembangan talenta dan karir, yang keenam, pengembangan kompetensi, yang ketujuh, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan yang kedelapan, pemberhentian. Di dalam pembelajaran manajemen ASN, kita dikenalkan dengan namanya sistem merit. Sistem
Sistem merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Yang dimaksud dengan prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar, dengan tidak membedakan latar belakang agama, suku, ras, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun berkebutuhan khusus. Pada agenda 3, kita juga diperkenalkan yang namanya Smart ASN. Smart ASN adalah dasar daripada Smart Governance. Kemudian di dalamnya ada yang namanya materi literasi digital. Literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern ataupun jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan tentunya patuh hukum dan aturan dalam rangka membina komunikasi dan interaksi positif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita diperkenalkan dengan 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skills, yaitu memahami perangkat keras ataupun lunak, TIK, serta sistem operasi digital. Yang kedua, digital culture, mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Yang ketiga, digital ethics, yang menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan netiquette. Yang keempat, digital safety, meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Itulah tadi cerita pengalaman pembelajaran agenda 3 hari pertama. Sekian dan terima kasih. We are family Aviknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.